Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Mas Mbak sekalian. Selamat Malam. malam, Mbak Nita. Mohon izin perkenalan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Mitanisa Ramadhani, selaku host dari pembahasan benchmarking kali ini. Dan juga ada Mas Johan Iswara dan Mbak Maratul Astia sebagai narasumber terbaik kita. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai benchmarking. Wah, bahasa baru ya teman-teman, kayak asing kan bahasanya. Jadi kita cari tahu dulu ya, benchmarking itu apa. Di sini benchmarking adalah sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkan dengan industri serupa atau industri yang berbeda. Di lingkungan kita ini kan banyak organisasi atau instansi. Nah, dari banyaknya instansi tersebut, kita bisa melakukan pengukuran kualitas kebijakan. Bagaimana primanya kebijakan atau pelayanan yang mereka lakukan sehingga pelayanan tersebut bisa dijadikan sebuah contoh untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja. Yang pertama, untuk benchmarking kali ini, instansi apa ya yang mau kita bahas dan kenapa memilih instansi tersebut? Kepada Mas Johan bisa dijawab, Mas? Iya, Mbak Mita, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Untuk benchmarking kali ini, saya tertarik melakukan perbandingan atau benchmarking dengan Bank BCA ya. Karena saya lihat Bank BCA ini bank yang sangat populer dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah. Karena dari sepengetahuan saya yang sebenarnya juga nasabah BCA ya, dan beberapa sumber yang saya baca, Bank BCA ini selaku bank swasta selalu memberikan kinerja terbaik serta konsisten. Bank BCA ini seperti tidak pernah berhenti berinovasi, terutama terkait hal inovasi teknologi yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara praktis, aman, dan nyaman. Dimana hal ini bisa kita lihat ya dari bagaimana BCA melakukan transformasi digital, di mana BCA ini mempunyai beberapa aplikasi berbasiskan mobile app seperti internet banking maupun mobile banking serta berbagai aplikasi lainnya yang tentunya sangat memanjakan nasabah dalam melakukan transaksi dengan hanya cukup melalui smartphone. Dan terbukti melalui terobosan Bank BCA di pelayanannya itu, BCA ini berhasil dinobatkan sebagai bank terbaik dunia versi Forbes loh. Bukan main ini, versi Forbes, iya benar. Jadi Bank BCA ini kelasnya bukan Asia Tenggara lagi, ternyata dia udah masuk kelas dunia. Jadi kan kita ketahui bersama, Forbes ini majalah internasional yang cakupannya luas dan tentunya tidak sembarang organisasi diangkat ke dalam redaksi beritanya ya. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca, Forbes sudah melakukan survei pada lebih dari 45.000 pelanggan dalam 14 bahasa di seluruh dunia dari 27 negara dan menobatkan BCA sebagai bank terbaik di dunia. Nah, berkaca dari BCA itu tentunya kita Kemenkumham RI sebagai kementerian yang juga sebenarnya bergerak di sektor pelayanan publik ya, dapat meniru apa yang dilakukan oleh BCA juga. Dimana di sini saya selaku peranata komputer tertarik dengan inovasi pelayanan digitalnya dari BCA itu sendiri. Jadi ada baiknya kita mampu untuk berinovasi sesuai dengan keinginan publik gitu ya. Jadi kan publik udah banyak yang punya smartphone nih. Kita ada baiknya sih mendevelop aplikasi berbasiskan smartphone juga. Jadi publik itu bisa dengan mudah melakukan dan memohon pelayanan melalui smartphone-nya gitu. Jadi di mana Kemenkumham RI ini jika sudah mengembangkan aplikasi mobile tentunya akan semakin selaras ya dengan visi Kemenkumham sendiri, yaitu mewujudkan instansi berkelas dunia. Gitu sih Mbak Mita kalau dari pendapat saya. Wah, keren sekali ya
Bank BCA ini bukan bank kelas Asia Tenggara lagi. Bener. Ranking mereka udah kelas dunia, masuk Forbes pula. Iya, itu luar biasa, Mbak, menurut saya. Wah, oke, selanjutnya dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Johan tadi, Mbak Aski, apa saja sih hal yang bisa kita tiru untuk membuat instansi Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi lebih baik? Monggo dijawab, Mbak. Terima kasih Mbak Mita atas pertanyaannya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, yaitu tentang benchmarking Smart ASN. Nah, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa Smart ASN ini adalah salah satu tools yang ingin dituju pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia sebagaimana tercantum dalam RPJMN kita tahun 2020 sampai 2024. Nah, ada beberapa hal di sini yang mungkin bisa kita tiru dari Bank BCA ini. Nah, selain dari prestasi-prestasi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Johan, terutama terkait dengan layanan digital. Nah, di sini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Bank BCA juga mengangkat beberapa kebijakan untuk menunjang good corporate governance atau GCG. Nah, kebijakan-kebijakan ini tuh kompleks sekali, Mbak Mas, meliputi berbagai macam lini dalam pelayanan mereka. Misalnya nih, mereka punya kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Kemudian mereka juga punya pedoman penerapan strategi anti fraud. Kemudian mereka punya kebijakan transparansi informasi, komunikasi, tata kelola teknologi informasi, manajemen resiko, dan juga whistleblowing. Nah, ini yang saya sebutkan ini hanya beberapa dari banyak sekali kebijakan yang mendukung good corporate government yang mereka sedang usahakan ini. Dan kita bersama-sama lihat hasilnya bahwa ternyata usaha keras mereka ini bisa sekali untuk kita contoh. Nah, selain itu dari kebijakan GCG kita beralih kepada CSR yang mereka lakukan. Nah, diantaranya yaitu melalui kebijakan CSR Bakti BCA Scholarship, yaitu dalam bentuk beasiswa mereka yang diberikan. Kemudian ada juga mereka mengadakan edukasi literasi keuangan. Kemudian mereka juga menjalin kemitraan terhadap berbagai pendidikan. Kemudian ada juga program magang dan juga ada sekolah binaan Bakti BCA. Nah, kemudian nih Mbak Mita sama Mas Johan, hal menarik dari Bank BCA lagi adalah setiap tahunnya mereka memiliki target-target yang berbeda, tapi mengena sekali nih sama tujuan besar mereka, yaitu good corporate governance. Misalnya nih tahun 2021, di annual report mereka, di laporan tahunan mereka mengusung tema Innovation and Collaboration for a Better Tomorrow. Nah, ini menggambarkan bahwa tahun 2001 mereka mengusung tema bagaimana untuk terus berinovasi dan berkolaborasi untuk hari esok yang lebih baik. Kemudian tahun 2020 nih, mereka mengusung tema Beyond Uncertainties, yaitu adalah melampaui ketidakpastian. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama seperti kita di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dalam mengupayakan Smart ASN. Misalnya di sana ada integritas, ada wawasan global, kemudian ada hospitality, networking, entrepreneurship. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa kita tiru dari Bank BCA yang sangat luar biasa sekali prestasinya, dan sama-sama kita rasakan bagaimana pelayanan mereka yang sangat prima terhadap nasabah-nasabah mereka. Dan seperti itu Mbak Mita. Wah, keren sekali ya Bank BCA ini. Dari banyaknya program itu, mereka juga dapat melaksanakan dengan baik loh, bukan sekedar rencana kerja saja, tapi dalam hasilnya pun juga terlihat ya Mbak Mas. Betul. Benar sekali Mbak Mita. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa instansi Kementerian Hukum dan HAM ini sudah melayani dengan baik, tetapi pelayanan tersebut bisa dikembangkan kembali seperti pelayanan yang diberikan oleh Bank BCA. Berikut podcast dari kelompok 1. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
selamat malam.